Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang iNews. Kita masih berbicara mengenai bagaimana kesiapan pramuwisata ini menyambut Work from Lombok. Sudah masih bersama saya ada Pak Umar, Dewan Pengawas dan Kode Etik dari HPI DPD NTB. Ya, Pak Umar, tentunya kalau menyambut Work from Lombok ini adalah bisa dikatakan dari Kementerian Pariwisata begitu ya. Maksudnya Kementerian Pariwisata juga butuh kerjasama dengan pihak-pihak dari stakeholder lainnya untuk mewujudkannya. Kira-kira seperti apa Pak kalau dari sudut pandang pramuwisatanya? Iya, stakeholder yang utama itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentu dari sana program dan motivasi untuk pelaksanaan ini. Iya. Stakeholder yang lain yang diharapkan untuk merealisasikan ini adalah misalnya dari lembaga-lembaga yang sifatnya non pemerintah, misalnya ada BUMN, ada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan bonafit, sehingga ini bisa terlaksana dengan mengirimkan orang-orangnya atau karyawan-karyawan untuk melakukan kegiatan bekerja dan berwisata. Iya. Itu kan work from Lombok. Nah, untuk melaksanakan ini kan tentu harus kita bisa membuat paket-paket yang menarik. Bagaimana membuat paket-paket yang menarik itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Bagaimana sehingga transportasinya menjadi lebih terjangkau, baik transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian akomodasinya menjadi lebih terjangkau. Semua ini tidak terlepas dari peran pemerintah untuk memberikan motivasi untuk itu. Kerjasamanya dengan BUMN juga ya? Iya, di luar pemerintah tentu diharapkan kan ada dari BUMN dan perusahaan-perusahaan bonafit lainnya. Nah tadi Pak Umar sempat menyebutkan bagaimana paket wisata yang menarik. Kalau paket wisata ini yang membuat itu dari pramuwisata atau dari Kementerian Pariwisata yang sudah membuat aturan bakunya begitu dari paket-paketnya? Paket tur itu dibuat oleh Biro Perjalanan. Biro Perjalanan. Ya, bagaimana Biro Perjalanan membuat paket ini? Tentu kan yang dia pikirkan kan tujuan destinasinya. Bagaimana mencapai destinasi ini kan diperlukan alat transportasi. Alat transportasi yang terjangkau itu kan harus ada peran pemerintah di sana memfasilitasi kos-kos atau biaya-biaya baik dari udaranya, lautnya atau daratnya, yaitu semua peran pemerintah yang dibutuhkan. Kemudian peran pemandu wisata ataupun pramuwisata dalam hal ini seperti apa, Pak? Iya, pramuwisata sifatnya dia kan sebagai tenaga pemandu. Yang mengeksekusi program itu di lapangan adalah tenaga pramuwisata ini. Karena tenaga pramuwisata ini dikatakan sebagai ujung tombak, garda terdepan daripada pelaksanaan semua program yang sudah dibuat oleh Biro Perjalanan tadi. Betul sekali. Bagaimana melaksanakan program ini itu tidak boleh lepas dari tenaga pemandu wisata untuk melaksanakannya. Baik buruknya program itu kan tergantung dari eksekusinya. Tapi memang dari pramuwisata juga mempunyai ikut andil ya untuk mempromosikan juga kalau misalnya paket-paket yang dibuat tersebut. Amat Bagaimana sangat. metodenya itu, Pak? Yang bikin promosi itu kan bila mana sudah terjadi eksekusi. Iya. Bila mana pelaksanaan paket ini sudah dijalankan oleh tenaga pramuwisata yang handal, baik, sehingga peserta yang membayar atau wisatawan yang membayar program itu merasa puas dengan pelayanan. Kan puasnya pelayanan itu ada di tangan pramuwisatanya. Nah, bila mana ada kepuasan dari kunjungan, katakan kunjungan pertama, maka itu dampak bergulirnya. Yang paling efektif itu adalah promosi dari mulut ke mulut kan. Baik. Berapa ribu leaflet atau booklet atau flyer selebaran yang dibuat itu kurang efektif. Bila mana tenaga yang mengeksekusinya tidak handal. Jadi promosinya itu secara langsung ya, dengan cara bukti. Yang paling efektif itu kan dari mulut ke mulut itu.
apa yang dilakukan oleh pramu wisata juga menjadi terdampak begitu ya dari promosi-promosi. Oh ini ternyata bagus ya untuk begini, pastinya itu juga dari mulut ke mulut sangat tingkat kepuasan efektif. Pelanggan itu yang penting. Iya, dan menjadi ini juga menjadi kesempatan juga nanti pada saat sudah diberlakukan Work from Lombok ini, bagaimana bisa mempromosikannya begitu ya Pak Umar ya. Tingkat kepuasan itu kan akan muncul bila mana dilaksanakan oleh tenaga pramuwisata yang handal. Bila mana pelanggan puas, maka dia akan bercerita kepada yang lain, ayo datang ke Lombok begini-begini. Banyak nilai positifnya, menyenangkan dan sebagainya. Dalam arti memang pramuwisata ini benar-benar harus disiapkan juga terutama ini juga untuk Work from Lombok kan kedepannya harus ada skill-skill yang harus ditingkatkan juga Pak Umar ya. Skill pemanduan itu harus tetap ditingkatkan. Nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita Pak Umar, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bincang News.